Oke, bisa dimulai saja lah, khawatir waktunya terputus ya. Yang lain mana, Pak? Yang lain mana? Ini pembawa acara sudah ada, pemateri sudah ada, Mustami sudah ada. Langsung aja lah ya. Nggak apa-apa kan, 4 aja isinya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang masuk, saya invite lagi. Ini baru kita berempat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu di Zoom meeting pembelajaran pelaksanaan tugas dari pelatihan kita sekolah sekolah penggerak ya. Mudah-mudahan kita menjadi mujadid ya, mujadid ya, pembaharu ya, penggerak. Apa kalau penggeraknya muharrik ya, muharrik. Dan di kesempatan ini insya Allah nanti akan memimpin kegiatan ini sampai tuntas nanti Ibu Sri Wahyuni, kemudian pematerinya Bu Nana, lengkapnya sih Bu Ratna, apa saya lupa ya, jadi diganti nama sebagai kelihatan. Kemudian nanti insya Allah hasil diskusi malam ini nanti akan diolah oleh Pak Sarif. Ya. Kemudian nanti ada session di kesempatan ini tanya jawab di antara kita. Ya itu saja, mari kita sama-sama awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengadakan simulasi IHT yang kita laksanakan di kelompok 2. Kemudian tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah di dalam lini-lini kehidupan kita. Baik, untuk simulasi IHT ini insya Allah akan disampaikan materi oleh Ibu Ratna. Nah, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin saya langsung serahkan kepada pemateri yaitu Ibu Ratna untuk menyampaikan. Kepada Ibu Ratna dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon share screen ya. Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya langsung saja pada materi. Pada kelompok kali ini mewakili guru agama, kami akan mencoba menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum saya berbicara tentang profil pelajar Pancasila, beberapa saat sebelum pelatihan ini, kebetulan saya salah satu orang yang ditunjuk untuk mengikuti sebuah diklat tentang Pancasila. Di situ ada guru agama, guru PKN, guru sejarah, di mana apalagi guru BK. Jadi guru-guru yang kira-kira berada di garda terdepan terkait dengan pembentukan karakter itu dipilih oleh sekolah untuk diadakan pelatihan tentang Pancasila. Satu hal yang menggelitik, pertanyaan pertama, waktu itu instrukturnya pertanyaan pertama yang keluar dari instruktur saat itu adalah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat viral, terkhusus guru agama, mana guru agama dicari. Oke, ketika saya sodorkan 2 hal, mana yang Anda pilih? Al-Quran atau Pancasila? Jujur itu pertanyaan sangat menyakitkan buat saya. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Seakan-akan kita, opini kita, mindset kita tuh seakan-akan digiring hanya ada 2 pilihan itu. Padahal itu 2 hal yang sangat tidak comparable, tidak bisa disandingkan. Pancasila itu istilah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu tidak terlepas dari Al-Quran. Dan dibidik adalah guru agama. Loh, hati-hati, guru agama itu adalah garda terdepan Pancasila karena kami menyuarakan sila pertama. Itu penting. Nggak bisa kemudian dipeta-kotakan, itu rasa-rasanya. Jadi saya sangat bersyukur sekali, unek-unek saya,
hari ini semoga didengar oleh yang lain bahwa kami guru agama tidak bisa kemudian disuruh milih Al-Quran Pancasila. Buat saya itu pertanyaan bodoh. Karena Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan kami guru agama adalah jajaran terdepan, jajaran di garda terdepan untuk menyuarakan profil pelajar Pancasila. Justru itu sebelum guru-guru yang lain, justru guru agama di garda terdepan gitu. Oke, mari kita kupas sedikit tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter, kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Dulu para sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebelum belajar tentang keilmuan, poin pertama yang ditekankan adalah al-adabu qoblal ilmu wal amal. Adab dulu diutamakan. Sebelum ilmu, sebelum amal, pertama itu adab. Adab itu apa? Adab itu karakter, akhlak. Jadi adab dan karakter itu bisa muncul kalau dia punya kepribadian yang kuat dulu. Maka kemudian profil pelajar Pancasila itu nanti bagaimana? Di setiap mapel itu akan ada penanaman karakter yang kuat, karakter Pancasila. Apa itu karakter Pancasila? Orang Pancasila itu mempunyai sebuah karakter, ada enam dimensi. Yang pertama adalah beriman. Lihat, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini garda terdepan. Jadi janganlah kami ini disuruh milih Al-Quran atau Pancasila. Orang di dalam Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jelas Al-Quran power pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Al-adabu di sini, al-adabu qoblal ilmu wal amal. Sebelum saya kalau ngajar, saya selalu menekankan, saya tidak peduli background kalian. Mau ada yang NU, mau ada yang Muhammadiyah, mau ada yang lain, terserah. Yang jelas, kita tidak fokus ke perbedaan itu, mari kita fokus kepada saling menghargai. Kamu boleh berbeda pendapat, tapi attitude harus diutamakan. Akhlak mulia. Kamu boleh berbeda pendapat, tapi tidak perlu menghardik. Berbeda pendapat itu cukup dengan kamu yakin, kamu menjalankan apa yang kamu yakini, selesai. Nggak usah sampai menghardik perbedaan, ini kunut, ini bukan, dan sebagainya. Stop. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlakul mulia. Akhlak yang mulia baik dalam beragama, akhlak kepada diri sendiri, sesama manusia, alam, bahkan lebih globalnya mungkin kepada negara Indonesia. Yang kedua, kebinekaan global. Bayangkan, Indonesia ini banyak banget, bahkan ya banyak apa? Banyak ras, banyak suku, banyak agama, bahkan aksen bicara itu luar biasa. Bahkan ya, kalau mungkin kita belajar, saya itu pernah dengar teman yang belajar di Yaman. Orang Indonesia itu makharijul hurufnya bagus, lebih bagus daripada orang-orang suku yang ada di sekitar. Saya loh, kok bisa? Orang-orang sekitar itu kan bahasanya Arab, seharusnya mereka lebih fasih. Kok orang Indonesia malah banyak yang muji gitu? Karena apa? Karena media di Indonesia sudah memblow up bagaimana lidah kita itu terbiasa dengan macam-macam aksen. Sehingga mudah juga untuk belajar bahasa Inggris mudah, belajar ngomong bahasa Arab juga mudah, bahasa Thailand yang agak-agak aneh juga mudah. Dan itu sangat diterima, nggak didiskriminasi, justru itu di blow up. Kebinekaan itu salah satu bentuk kebinekaan global. Budaya, menghargai budaya dengan memblow up beberapa aksen tadi. Artinya dengan perbedaan Allah menciptakan berbagai ras, berbagai suku, bukan untuk kulit putih lebih bagus, lebih punya nilai dibanding dengan kulit hitam, tidak. Tapi bagaimana perbedaan yang luar biasa itu kita bisa saling menghargai. Kebinekaan global. Saya sempat ada yang, ini terkait dengan budaya ya, kita bicara sedikit tentang harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Kita fokus pada budaya. Saya pernah mendengar, wah Indonesia ini berantakan dan sebagainya. Coba lihat di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan, di Cina, itu orang nggak kenal agama. Tapi dia bisa sangat disiplin. Sampah nggak berserakan di mana-mana, nggak kayak di Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim, tapi kenapa tidak teratur, kenapa sebentar, itu satu sisi oke. Sisi yang lain, tingkat kecemasan yang sangat tinggi, tingkat bunuh diri pelajar daerah Korea Selatan, Jepang, itu sangat tinggi dibanding dengan Indonesia, jauh sekali.
Karena ini budaya, kita adalah budaya, berbagai banyak budaya di blow up, dihargai. Budaya kita adalah budaya menghargai atas sebuah perbedaan. Dan itu, social support ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Itu buat saya adalah poin yang harus kita syukuri sebagai orang Indonesia. Karena keberhasilan itu tidak hanya dilihat dari sekedar, wah di sana disiplin, wah di sana bersih, wah di sana, kan banyak faktor gitu. Yang ketiga, mandiri. Profil pelajar Pancasila nanti diharapkan dalam profil Indonesia. Pelajar Indonesia ini harus memiliki kesadaran akan diri sendiri dalam situasi yang dihadapi. Jadi dia memiliki regulasi diri. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang 3 tuh, engar sosung tulodo. Kalau kamu berada di posisi di depan, maka kamu bisa memimpin dengan baik. Engar sosung tulodo, ing madyo mangun karso. Ketika kamu posisinya ada di tengah, maka kamu akan menguatkan. Tuturi handayani, kamu kalau posisinya di bawah, belakang, maka kamu mendorong. Dia tahu posisi diri, tidak kemudian yang ketika di atas kemudian dia menghardik, tidak. Tidak kemudian ketika dia di bawah terus dia mencemooh, oh kamu pemimpin yang buruk, dan sebagainya, tidak. Di setiap posisi dia akan sangat paham posisi dirinya seperti apa, dia mampu memposisikan diri, memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Bergotong royong, ini salah satu, buat saya gotong royong ini Indonesia banget. Indonesia banget. Dulu dosen saya pernah cerita, memang ya di luar negeri itu IT-nya luar biasa. Tapi bahkan ya, misalnya kita mau jalan kemana, terus kita kesasar itu, kalau kita nggak punya HP itu udah mati. Karena semuanya serba berkot. Coba kalau orang Indonesia nggak ngerti, maaf, punten, orang mau bertanya tuh akan sangat ramah sekali. Misalnya, atau ada bencana alam, apakah nanti gotong royong itu kelihatan sekali, dan itu Indonesia banget. Ini adalah sesuatu hal yang buat saya kekuatan social support ini harus kita syukuri sekali. Dibanding dengan orang luar yang meskipun wow di sisi IT dan sebagainya, tapi tidak memiliki sisi ini. Kelima adalah bernalar kritis. Perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi. Ini zamannya IT. Anak-anak sekarang, saya itu sebagai guru sangat prihatin sekali. Ada siswa kelas 12, Bu, yang mau lulus, tiba-tiba telepon saya, Ibu, saya mau cerita, saya mau ngobrol sama Ibu. Ngobrol apa? Naik sini, datang. Ibu lagi di sekolah. Tiba-tiba dia bilang, Ibu, saya mau murtad. Sebentar, ini kenapa tiba-tiba kok dia pede banget ngomong mau murtad? Soalnya ya Bu ya, selama pandemi ini, saya itu kan sering megang-megang HP, terus megang laptop, dia lihat orang-orang ateis ngomong, bla bla bla. Buat saya, ibu saya sholat gitu-gitu aja, bapak saya nggak sholat, sukses-sukses aja, terus apa fungsinya? Sebentar, ini harus kita tekankan, karena kita itu ngajar di anak SMK, SMA, itu logical sequence sudah mulai main. Jadi kita harus menekankan kepada mereka, seluruh informasi yang masuk jangan ditelan mentah-mentah. Semua kepada professional judgment. Professional judgment itu siapa? Kalau ketika itu berkaitan dengan agama, coba diskusikan dengan guru agama atau orang-orang yang menurut siswa itu bisa diajak diskusi. Itu penting sekali. Kreatif. Bisa menghasilkan, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, tindakan yang orisinal, memiliki keluasan. Ini harus dipancing. Sebenarnya kreativitas orang Indonesia itu banyak sekali. Pernah dengar ya Bapak Ibu, ada yang pernah dengar dulu kabar anak kecil di pelosok menciptakan listrik dari hal yang sederhana, mungkin kurang ada, ya kan? Sebenarnya kreatif, cuma terkadang, mohon maaf, ini mungkin kurang disupport oleh lingkungan. Dan banyak sekali mobil udah jadi, kita pernah ada produk mobil, ada pernah produk yang listrik yang anak pedalaman itu, banyak sekali sebenarnya produk orang Indonesia yang bahkan pesawat loh, presiden kita B.J. Habibie itu bisa menghasilkan pesawat.
Pak Habibie itu dulu bermimpi seandainya kita sudah bisa bikin pesawat sendiri dan pemerintah kita menghargai jerih payah anak bangsa, luar biasa sekali. Luar biasanya apa? Kita bisa murah banget itu naik pesawat. Cuma mungkin lingkungan kurang support waktu itu. Entah pertimbangan apa, wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Nana yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa terkait tentang 6 profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum kita meminta untuk anak-anak mempunyai profil pelajar Pancasila, pastinya kita tanamkan di dalam diri kita terlebih dahulu ya sebagai guru, supaya siswa dan siswi bisa mengikuti atau kita bisa menjadi teladan bagi siswa dan siswi kita. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu ada sesi diskusi. Dipersilakan kepada Pak Yaya jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, ini tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kalau kita dilihat dari bahasa kita lah sebagai guru PAI, bahwa bertakwa itu sudah otomatis dia beriman kan ya, dan otomatis dia itu berakhlak mulia. Sebab surga itu disediakan bagi mereka yang bertakwa kan. Wa idzat lil muttaqin. Otomatis tidak mungkin dia termasuk orang bertakwa kalau nggak beriman. Nggak mungkin juga kalau dia tidak berakhlak mulia. Nah ini sebetulnya untuk bahasa kita, bahasa PAI cukup dengan bertakwa aja kan gitu ya. Nah, ada kalanya memang orang beriman belum bertakwa, orang berakhlak mulia belum tentu juga dikatakan bertakwa versi kita. Macam tadi ada contoh orang Jepang itu akhlaknya bagus-bagus, tapi kan mereka tidak dikategorikan bertakwa gitu ya. Bahkan iblis saja itu kan makhluk Allah yang paling beriman, mau ketemu langsung dengan Allah, dengan Nabi Adam di surga dulu ya. Jadi mereka paling beriman, tapi kenapa neraka ancamannya? Karena tidak bertakwa kan begitu. Nah jadi gimana nih kita untuk transport istilah gitu ya kepada anak-anak kita supaya mereka itu gimana paham tentang ketiga makna ini begitu. Sampai-sampai kalau ada hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq ya. Target utama Nabi itu kan dakwahnya itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini kaitan ini semua ya kalau memungkinkan kita membuat suatu tim lah untuk mengkaji ketiga istilah ini biar anak-anak kita ya tidak salah paham begitu ya. Itu saja mungkin ini masukan Bu Nana ya. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Yaya yang memberikan masukan ya, bukan dalam bentuk pertanyaan. Mungkin dari Ibu Nana ada yang mau disampaikan atau kita lanjut ke pertanyaan yang lain? Karena kita mayoritas di Indonesia itu mayoritas orang Muslim, maka beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu akan diinterpretasikan buat yang non-Muslim itu kepada Tuhan bagaimana bentuk pribadi. Saya rasa tidak jauh beda kalau terkait dengan akhlak, karena akhlak ini akan diterjemahkan sesuai dengan adab di sekitar. Maksudnya gini, akhlak yang baik ini terkait akhlak yang kan tadi dijelaskan akhlak itu ada yang akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap manusia. Mungkin kalau non-Muslim akan diterjemahkan masing-masing dengan guru agama masing-masing sih ya. Yang jelas terkait dengan adab ini insya Allah sama aja sih orang Indonesia. Akhlaknya sesama manusia ini akan diterima itu definisi baik atau tidak. Saya pikir akan tetap sama. Bertanya atau memberikan tanggapan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna, silakan. Boleh langsung mengangkat tangan. Pak Sarif, oke dipersilakan Pak Sarif. Terima kasih Bu moderator yang masih seger gitu. Dan pemateri yang juga masih energik. Hanya untuk sharing masalah besok aja nih gitu. Jadi karena ini memang waktunya sangat terbatas benar. Jadi yang memang perlu disampaikan adalah poin yang paling pokok-pokok saja, nggak harus detail karena memang ini kan hanya simulasi IHT kan gitu ya. Kecuali IHT yang secara resminya memang betul kata Pak Yaya tadi memang harus dibahas poin per poin kan. Karena masalahnya besok kita juga konsentrasinya ke tes juga. Jadi yang penting sudah bisa kita simulasikan untuk IHT itu nantinya seperti apa, paling tidak sudah punya gambaran kan gitu. Artinya pembahasannya kita fokus kepada masalah yang berkaitan dengan pelajar Pancasila gitu. Dengan
materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nana. Itu memang kalau dikupas yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi, emang ngebahas yang poin 1 saja nggak bakalan selesai sehari. Karena kita dikasih waktu cuma sekian menit, jadi nanti itu saya serahkan ke Bu Nana, belum tanggapan lain-lain kan. Artinya materi itu dipadatkan sepadat mungkin, biar materinya semuanya bisa tereksplor gitu. Tapi globalnya saja Bu Nana. Paling penting mah itu saja sih. Baik, karena Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita tutup saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga waktu yang Bapak Ibu luangkan bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Marilah kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.